Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Dimulai dari pendaftaran di bulan April, pengumuman seleksi administrasi, wawancara, uji kemahiran berbahasa Indonesia hingga terpilihlah 20 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan Duta Bahasa bertujuan mencari tunas-tunas muda di wilayah Kalimantan Selatan untuk menjadi mitra kerja Balai Bahasa dalam melaksanakan program Trigatra Bangun Bahasa. Selain itu, sebagai ajang generasi muda untuk mengkampanyekan dan menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, di mana nanti sang pemenang akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional. Pemilihan Duta Bahasa ini telah dilaksanakan setiap tahun dan di tahun ini dimulai pada tanggal 26 Mei hingga 28 Mei 2023. Dan saya mengajak pemirsa di rumah untuk menjadi saksi siapa yang akan terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Di hari pertama pembekalan, 20 besar finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2023 diberikan beberapa materi, diantaranya kepribadian positif dan mental juara, teknik bicara publik, serta revitalisasi budaya lokal. Selama karantina, 20 finalis Duta Bahasa dinilai oleh Dewan Balai Bahasa Kalimantan Selatan Armiati Rashid, Kasubag Umum Balai Bahasa Mangara Siagian, Medisa Utami Tanau, Diana Rosianti, dan Cahaya Kencana. Bahwa insya Allah ke depan saya akan bersama-sama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun budaya, aset tak benda, bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Kalimantan Selatan. Baik, adik-adik sekalian, saya tidak perlu berpanjang lebar karena sebentar masih ada waktu saya untuk berinteraksi dengan kalian. Dan mari kita bersama-sama membuka kegiatan pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2023 secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Duta Bahasa itu adalah sebenarnya putra-putri terbaik yang sudah melalui proses seleksi. Saya tulis dulu. Proses seleksi, jadi seleksinya alami. Maksud saya dari beberapa persyaratan yang diajukan oleh panitia dan kalian memenuhi itu sehingga kalian bisa berada di sini. Harusnya banyak, karena kan banyak orang yang menerima informasi ini, jadi bukan hanya kalian yang 20 orang. Kakak-kakak Ika Dubas sudah berkeliling di beberapa perguruan tinggi dan menyampaikan hal yang sama yang kalian dengarkan. Dan ternyata kalianlah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Semangat pagi. Pagi. Oke, kalian memiliki semangat yang tinggi, memiliki sikap positif yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. Kalau kalian semua sudah paham apa sih arti pemartabatan itu? Martabat adalah harga diri. Makanya kalau ada orang yang menghina bahasa Indonesia, maka yang dihina adalah kita. Jadi salah banyak dari tujuan kegiatan ini adalah sekalian untuk menanamkan sikap positif para generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus kita jadikan sebagai, paham maksud saya? Jadi dalam kalimat bahasa Indonesia itu ada di sekalian, kita tidak boleh menggunakan dua kata yang maknanya hampir sama dalam satu kalimat, karena kalimat itu tidak akan menjadi efektif. Makanya saya ubah cepat supaya kalian tidak protes saya. Jadi kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi penonton. Nah, itu yang menjadi tugas kalian. Coba, saya selalu mengatakan kepada teman-teman anak-anak IK2,
banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dan memiliki nilai yang tinggi untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Mungkin hanya postingan-postingan kecil kita mengajak teman-teman di IG misalnya untuk mengetahui apa sih padanan katanya, padanan kata handphone misalnya ya, gawai. Mungkin ada yang tidak tahu bahasa Indonesianya tisu. Tisu bahasa Indonesianya apa sih? Nanti kalau saya tidak salah selampai gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang sering kita gunakan yang pada dasarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, di depan kalian adik-adik sekalian sudah ada program prioritas badan bahasa yang sudah sering saya sampaikan. Pertama tentang literasi kebahasaan. Kira-kira apa yang terbayang di pikiran kalian untuk meningkatkan literasi kebahasaan dan menjelaskan sesuatu atau mengajari sesuatu kepada mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan postingan atau memanfaatkan Instagram dengan baik tentang literasian atau tentang bahasa Indonesia seperti yang ucapkan tadi, tentang mungkin arti smartphone, apakah gawai atau pilihan lain, dan juga bercerita dongeng dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa. Oke, terima kasih. Selain dengan dapat memberikan cerita dan juga memberikan edukasi, media pembelajaran juga harus diberikan kepada anak tersebut itu. Seperti media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara langsung, alat peraga ataupun media interaktif dalam bentuk digital, karena kita juga sekarang sedang berada di era digital Ibu. Jadi selain memberikan literasi tentang ilmu pengetahuan bahasa Indonesia, juga literasi digital bisa diterapkan ke anak usia dini dengan menggunakan media pembelajaran Ibu. Terima kasih. Boleh tidak disebutkan media pembelajaran seperti apa yang akan ditawarkan? Kan banyak tuh media pembelajaran yang berseliweran di sana, di luar sana, yang memang betul-betul menarik. Jadi silakan jangan berpikir yang bisa mengalihkan perhatian adik-adik kita dari gawai, dari bermain game, ataupun selain itu. Saya contohkan. Baik Ibu, untuk media pembelajaran yang bisa digunakan ini bisa seperti ada kuis interaktif, ada aplikasi yang namanya Quizizz atau aplikasi teka-teki silang, dan juga aplikasi permainan cerdas cermat seperti Wordwall yang pernah saya coba dalam kegiatan mengajar. Setelah itu juga ada beberapa teknologi yang memungkinkan membuat permainan ataupun dalam bahasa Inggrisnya itu game. Jadi kita juga bisa memperkenalkan bahasa Indonesia melalui permainan bersifat teknologi dan 3 dimensi Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zakaria dari Kota Banjarmasin Ibu. Bukan mungkin lagi Ibu. Pada faktanya, anak-anak itu tertarik pada dunia permainan. Jadi di sini saya menawarkan beberapa pendekatan untuk mengenalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah melalui sebuah permainan daerah. Mungkin tidak jauh-jauh ataupun kita tidak usah mungkin digitalisasi, karena digitalisasi telah sangat membaur pada anak-anak. Kita bisa menggaungkan permainan-permainan daerah seperti yang saya mainkan dulu kala ketika saya masih kecil. ABC ada 5, ABC ada 5. Nanti kalau kita berurutan, kita bisa menyebutkannya A, B. Dari situ kita bisa mengajarkan abjad, bisa mengajarkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Secara langsung kita mengenalkan bahasa Indonesia dengan metode permainan daerah yang berbau tradisional seperti Ibu. Seperti itu. Terima kasih Zakaria ya. Nur Zaidah. Oke, izin ya. O-nya. Iya. Izin menjawab, karena latar belakang saya sebagai pendidik, mungkin bisa mendemonstrasikan secara langsung supaya menarik minat anak itu dengan membacakan buku atau membawa anak-anak ke taman bacaan. Nah, dari situ dia tertarik melihat buku-buku, terlebih lagi buku-buku dengan gambar yang menarik. Mungkin dari situ. Jadi kalian akan melakukan jaga bahasa, abdi bahasa, ataupun nantinya kalau ada yang sempat berpikir untuk melakukan niaga bahasa, silakan. Niaga bahasa namanya niaga pasti larinya ke ekonomi kreatif. Jadi kalian bisa memanfaatkan SDA, sumber daya alam, ataupun kompetisi yang dimiliki oleh
Kalimantan Selatan misalnya. Kain sasirangan. Dari kain sasirangan adik-adik sekalian bisa muncul beberapa ide kreatif untuk meningkatkan literasi anak mengenal sasirangan. Apakah dalam bentuk deskripsi, permainan, lagu, ataupun yang lainnya. Ini baru satu. Belum lagi kalian kalau akan memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Selatan melalui literasi. Nah, nantinya kalian akan bermitra dengan kami untuk melakukan itu. Mungkin tidak semua kegiatan duta bahasa bisa kami fasilitasi, tetapi mulai tahun ini adik-adik sekalian, fasilitas untuk duta bahasa itu sudah semakin bagus. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalian mendengar dari kakak-kakak Ika Dubas, mereka hanya dilibatkan sebagai moderator, sebagai pewara, tapi tahun ini adik sekalian mereka sudah langsung turun ke lapangan untuk menyosialisasikan tiang trigatra tadi itu kepada para generasi muda. Ada tidak satu kosakata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa Banjar yang kalian tidak tahu bahasa Indonesia? Coba. Ya, dalam bahasa daerah yang tidak ada bahasa Indonesia yang kalian tahu. Nama saya Hadiza, izin menjawab Ibu. Kata-kata yang sulit ditemukan padanan dalam bahasa Indonesia diantaranya ada barandian. Barandian. Jadi misalnya Ibu punya ladang, saya bantu Ibu menggarap ladang Ibu. Nanti ketika saya musim panen juga, Ibu bantu saya menggarap juga. Dalam bahasa Banjar disebut barandian. Jadi menanam padi misalnya, tapi saya bantu Ibu bantu saya juga sesuai jamnya. Ibu bantu saya 2 jam, saya bantu Ibu juga 2 jam, disebut barandian. Kerjasama ya? Iya. Nah itu kalau dia unik, jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia akan panjang. Iya. Nah kemudian kita temukan di dalam bahasa daerah dia konteksnya lebih pendek, itu memungkinkan untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia, memperkaya bahasa Indonesia. Barandian ya? Barang-bangan apa? Barang-bangan itu misal ini suami istri, bisa rumah atau belum cerai. Tidak boleh. Ada kata adiwangsa. Wah, jadi adi bahasa dengan wangsa itu sebenarnya dia adalah bahasa Sanskerta. Wangsa bangsa, kalau bahasa berarti bahasa ya. Artinya adi bahasa dan adi bangsa. Nah, dengan kongres ini tentu saja diharapkan bahasa Indonesia menjadi modal dan sumber kekuatan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan tingkat dunia dan menjadi bangsa yang maju dan utama. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Ini artinya bahasa Indonesia nantinya akan menjadi bahasa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang diperhitungkan, bangsa yang bermartabat. Nah ini yang kalian harus paham makna dari slogan Adibasa, Adibangsa, dan slogan kami yang lainnya bermartabat, bermanfaat, serta apa lagi? Yang trigatra bangun bahasa itu yang ada beberapa slogan yang sering digunakan oleh Badan Bahasa, oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kalian harus pahami dengan baik untuk kalian terapkan sebagai pegiat literasi. Pertama saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan nama saya Ramdan. Ramdan. Bagiku sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pandangan Ibu. Nah, bagaimana sih Bu proses untuk mendapatkan pandangan yang resmi untuk digunakan? Misalnya apakah kita mengidentifikasi seperti yang Mbak Zeta sebutkan pada beberapa finalis tadi, setelah itu apakah ada proses-proses yang lain sehingga kata tersebut resmi bisa digunakan? Terima kasih. Langsung dijawab? Oke. Jadi proses pembentukan kata itu ada di sekarang. Saya langsung pembentukan kata dulu ya. Karena di situ nantinya ada pemadanan kata. Memang kita tidak bisa memadankan secara sesuka hati kita. Kami pun tidak boleh. Jadi di Balai Bahasa itu tidak bisa ada sekalian. Semua kata yang akan dipadankan itu harus diusulkan ke Badan Bahasa. Jadi ada namanya istilah, ada padanan istilah asing itu di aplikasi Pasti. Itu hanya untuk mencari padanan istilah yang sudah melalui proses tadi. Nah,
sebuah istilah bisa digunakan minimal sebelum masuk ke sini ya, minimal 5 kali digunakan di media massa nasional. Nah, itu pun harus melalui, jadi mereka para pakar yang ada di Badan Bahasa melakukan sidang dan melibatkan pakar dari semua bidang ilmu pengetahuan. Mereka memang memiliki satu portal, jadi kami tidak diberikan wewenang untuk langsung memadankan satu istilah, tidak boleh. Kalau tidak ada di sini, kami harus berkonsultasi ke pusat seperti itu. Jadi validitas kosakata yang keluar dari Badan Bahasa itu sudah terjamin karena memang dilakukan oleh ahlinya. Kemudian prosesnya tadi itu sebelum masuk ke mereka ya. Jadi boleh pembacaan kata itu boleh dari bahasa Indonesia sendiri. Mereka akan memeriksa dulu apakah usulan kosakata ini konsepnya sudah benar. Kemudian apakah kosakata tersebut belum ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah ada dari bahasa mana. Jadi ada alasan kuat mereka bisa menerima atau mereka bisa menolak. Nah, peluang bahasa daerah untuk masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia itu biasanya dari kosakata budaya. Karena kalau kosakata budaya kan adanya hanya di Kalimantan nih, Sasirangan hanya ada di Kalimantan Selatan. Konsep itu harus disusun, dideskripsikan dengan baik. Jadi kebidaraan adalah gini dan seterusnya. Tapi dengan apa? Ada aturan tersendiri di dalam perkamusan bagaimana menuliskan sebuah deskripsi. Jadi memang harus ada satu konsep yang memang betul-betul kita perkirakan tidak ada di daerah lain. Hanya saya katakan tadi yang berpeluang itu adalah kosakata budaya. Jadi sudah mengetahui ya bahwa IK12 itu singkatan dari Jadi organisasi duta bahasa di 34 provinsi sekarang itu ada namanya sama semuanya IK12. Sisa ujungnya aja diganti dengan nama daerah dan provinsi masing-masing. Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa Kalimantan Selatan yang disingkat menjadi IK12 Kalsel dirintis pada tahun 2006. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Musda kemarin, bahwa pemilihan Duta Bahasa Nasional itu pertama kali dilaksanakan di tahun 2006. Tapi pemilihan yang resmi dilaksanakan di Kalimantan Selatan itu baru dilaksanakan di tahun berapa? 2016. Itu pemilihan pertama di Kalimantan Selatan. Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa Kalimantan Selatan adalah organisasinya egaliter, independen, dan demokratis di wilayah Republik Indonesia yang merupakan wadah pembinaan, pelindungan, dan pengembangan bahasa, sadar akan peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Sore ini saya ingin sharing saja terkait dengan tema kita saat ini, yaitu kepribadian positif dan juga mental juara. Sudahkah teman-teman mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri? Sudah ya? Bagaimana rasanya? Senang. Selain itu ada lagi nggak perasaan lain selain senang? Gak nyangka. Oke, baik. Apa lagi? Bangga, terharu, bersyukur, lega. Oh iya, lega juga ada ya. Sudah berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya gitu ya. Jadi ada kelegaan gitu ya. Oke. Jadi selamat sudah sampai di tahap ini dan semangat berjuang karena masih ada tahapan berikutnya ya. Oke. Saya merasakan bagaimana deg-degannya teman-teman. Suka nular gitu. Bahasa itu perlu memiliki kepribadian yang positif dan juga mental juara. Sebenarnya bagian-bagian lain itu banyak, tapi yang dipilih adalah dua hal ini dalam proses teman-teman menuju menjadi duta bahasa gitu ya, dan juga berkompetisi begitu ya. Ini kan semuanya teman gitu, tapi ada kompetisi di dalamnya. Oke gitu ya. Kepribadian positif, mental juara. Apa sih itu kepribadian positif? Apa sih itu mental juara? Karena kalau misalnya kita mengenal itu, kita cari tahu dulu definisinya gitu sebelum kita memahami lebih lanjut kira-kira maksudnya apa ya gitu. Oke. Kita bisa
bisa menemukannya di KBBI daring. Jadi kepribadian positif gitu ya. Positif itu sendiri yang dimaksud positif ketika saya cari di KBBI daring, positif itu terkait dengan kondisi sakit penyakit tertentu gitu. Jadi positif di sini maksudnya adalah baik begitu. Jadi apa sih baik itu? Baik itu adalah hal-hal yang elok gitu ya, patut, teratur. Ketika kita lihat itu rasanya menyenangkan. Baik itu adalah ketika tidak merugikan, oke? Gitu, tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Gitu. Contohnya hal-hal yang kadang baik itu kan subjektif ya. Ada yang misalnya ngebut di jalan itu, ada yang beranggapan itu tidak baik. Tapi ada juga yang bilang itu baik karena saya udah terlambat, gitu kan ya. Jadi sangat subjektif. Tapi baik itu ditanyakan lagi kepada diri. Ketika kita melakukan hal itu dan kita anggap itu baik, benarkah itu baik? Apakah itu merugikan kita atau tidak merugikan? Begitu. Apakah merugikan kita atau merugikan orang lain? Atau itu tidak memberikan kerugian apapun kepada siapapun? Begitu. Nah berarti itu memang benar-benar baik, gitu ya. Lalu apa sih itu kepribadian? Kepribadian itu seperti yang tertulis di situ. Intinya adalah kepribadian itu sifat atau sikap. Oke, kepribadian itu berasal dari proses kognitif, kemudian proses emosi kita itu terjadi di dalam yang dapat kita lihat dari perilaku kita sehari-hari. Begitu. Teman-teman di sini udah kenal temennya di sebelah kanan, kiri, depan, belakang udah berapa lama? Udah berproses? Kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Berarti sudah mulai kenal, gak cuma sekedar nama, dia kuliah di mana, tinggalnya di mana ya kan. Pasti juga sudah mulai si itu, misalnya si A orangnya begini, oh ternyata si B orangnya begitu, gitu ya. Oke, itu adalah kepribadian, gitu. Nah kepribadian itu adalah sesuatu yang kita bawa dari kita kecil, yang muncul dari pengulangan, jadi kebiasaan, jadi perilaku yang dibiasakan dari kecil, gitu ya, itu kepribadian. Sehingga kepribadian yang positif itu adalah sifat dan sikap yang elok. Yang elok itu tanpa celah, gitu ya. Ya walaupun manusia itu tidak sempurna, gitu ya. Intinya adalah kepribadian positif di sini sore hari ini itu ingin membahas tentang itu yang digaris bawah. Sikap yang layak. Ketika kita kemudian memiliki kepribadian yang negatif, itu bisa mempengaruhi juga sekitar kita. Sehingga tadi katanya jadi toksik gitu ya. Ya oke, relasi yang toksik, lingkungan yang toksik gitu ya. Maka dari itu di sini kepribadian positif itu perlu sekali. Kita mulai dari poin 1 dulu. Yang punya karakteristik mudah beradaptasi tadi siapa? Boleh? Mudah beradaptasi. Saya pribadi mungkin karena Ibu friendly tapi menggunakan kacamata. Menurut saya pribadi itu adalah orang introvert. Terima kasih. Oke. Berarti ada berapa orang introvert kalau dilihat dari kacamatanya di sini? Ya. Jadi mudah beradaptasi itu tidak harus selalu berhubungan dengan tipe kepribadian introvert ekstrovert ya. Karena betul saya pada dasarnya adalah introvert, tapi tidak membuat saya menjadi sulit beradaptasi, gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang merasa masih sulit beradaptasi, kira-kira tantangannya apa sih ketika beradaptasi? Beradaptasi itu adalah bukan menyesuaikan diri di lingkungan yang lama, tapi menyesuaikan diri di lingkungan-lingkungan baru, terutama yang baru kita temui. Ketika kita gitu ya merasa kayak berpikir gitu kan, mau keluar rumah tuh berpikir gimana ya gitu. Boleh banget berpikir seperti itu, tapi kalau kebanyakan, nah itu jangan-jangan kita sulit untuk beradaptasi. Ini saya ingin menceritakan perspektif saya tentang terbuka atas pengalaman. Menurut saya agar seseorang itu terbuka atas pengalaman, yang pertama dia harus menerima apa yang sudah terjadi dengan dirinya sendiri atau berdamai dengan diri kita sendiri, karena tentunya setiap orang memiliki kekurangan dan juga kelebihan dan juga masalah yang terjadi pada dirinya masing-masing.
Ketika seseorang itu sudah bisa menerima bahwa ini kekurangan saya dan juga ini kelebihan saya, maka dia bisa terbuka atas pengalamannya, seperti menceritakan pengalamannya, baik itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk terhadap orang-orang yang dia ceritakan. Semisal menceritakan pengalaman baik seperti mengikuti kegiatan perlombaan kepada teman atau kepada siswa atau mungkin kepada kakak tingkat untuk memberi edukasi atau untuk meminta saran bagaimana dari diri saya apa yang harus diperbaiki. Dan juga untuk pengalaman buruk juga bisa terbuka menceritakan ke orang-orang seperti meminta saran dan lain sebagainya. Selain juga terbuka untuk menceritakan pengalaman diri sendiri, untuk sebagai bahan perbaikan diri juga terbuka atas pengalaman yang dimiliki oleh orang lain, terutama bagi pengalaman sesama finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2023 dengan berbagai pengalaman dan latar belakangnya. Terbuka di sini adalah mendengarkan segala pengalaman mereka dan menjadikan hal tersebut adalah pembelajaran, karena saya percaya pembelajaran itu bisa diambil kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja Ibu. Terima kasih. Itu udah menjadi satu halaman kalau dibikin tulisan. Mantap banget. Saya mengenal kakak Menful pertama kali ketika SMA, ketika krisis identitas diri, quarter life crisis. Menemukan sebuah buku judulnya Mindfulness, dan itu menjadi cikal bakal saya untuk menjadi remaja yang tidak labil. Kenapa? Dengan mindfulness, hidup di masa sekarang artinya kita tidak terjebak di masa lalu, tapi kita juga nggak melayang ke masa depan. Yang akhirnya mengantarkan saya kepada sebuah filosofi hidup, stoicism. Dimana misalnya saya membaca buku, saya sadar penuh saya sedang duduk, saya membaca buku di bawah pohon apa. Misalnya saya berbicara dengan teman saya Aidin, saya sadar penuh saya berbicara dengan dia, saya mendengarkan dan saya rasa saya hadir untuk dia secara penuh. Tidak saya berbicara dengan Aidin, tapi kepala saya kepada siapa gitu. Makanya apa yang saya kerjakan itu yang ada di pikiran saya, itu yang mengisi di saya. It's mindfulness for me. Mental juara adalah mental sukses, ya kan? Tapi adik-adik perlu ketahui, termasuk di dalam kompetisi atau perlombaan atau ini apa judulnya, bukan pertandingan ya, lomba lah ya gitu ya. Ini apa sih sebetulnya ujungnya? Ya, adik-adik, saya hanya ingin mengingatkan apa yang sekarang adik-adik ikuti adalah untuk menguatkan positioning atau mental adik-adik. Pada akhirnya adik-adik nanti akan terjun ke kehidupan yang sebenarnya. Nah, hasil survei mengatakan adik-adik bahwa apapun nanti pekerjaan yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita kelak nanti, adik-adik setelah terjun ke masyarakat, ternyata adik-adik, apa sih sebetulnya yang menentukan sukses kita? Hasil survei mengatakan 5% itu ditentukan oleh akademik kita atau pendidikan kita. Oh kalau gitu kita nggak usah sekolah aja, Bu. Nggak gitu ceritanya. Kalau anak sekarang bilang nggak gitu konsepnya, ya. Tetap pendidikan itu menjadi penting. Berprestasi itu penting. Termasuk di dalam kompetisi ini kan juga penting nih. Adik-adik punya skill, adik-adik punya pengetahuan, adik-adik punya segala macam yang sifatnya pendidikan atau ilmu. Penting itu, jangan diabaikan, ya. Karena kalau otak kita kosong juga agak susah. Karena itu baru kunci pertama. Tapi hanya menyumbang 5% ternyata di dalam kesuksesan kita. Karena ilmu saja tanpa diikuti tadi yang kedua, 15%-nya adalah pengalaman. Itu nanti nggak akan jadi apa-apa. Banyak orang pintar hanya pintar teori, akan kalah dengan yang mereka punya pengalaman yang baik. Bagaimana implementasi ilmu, ya. Dan ternyata hasil survei ada yang mengejutkan lagi. 80% sukses kita ditentukan oleh kemampuan komunikasi kita. Jadi kita pintar, ilmunya cukup, pendidikannya tinggi, pengalamannya oke, bagus, tapi sulit untuk mengkomunikasikan apa yang kita punya. Kalau kita kerjasama perlu komunikasi nggak? Kita ketemu atasan, ketemu rekan seiring, ketemu bawahan,
menerjemahkan apa yang menjadi pesan, itu melakukannya pakai apa? Komunikasi, pakai bahasa yang baik. Dan ternyata ini memegang peranan penting 80%. Apakah dengan berbicara di depan publik, bicara publik ini bagian dari communication skill, bagian dari kemampuan berkomunikasi? Ya, tapi itu belum cukup. Yang paling penting adalah dalam keseharian. Karena komunikasi, kemampuan komunikasi yang tinggi akan menunjukkan karakter kita. Orang yang ngomongnya ceplas-ceplos, orang yang ngomongnya seperti duri menyakiti orang lain, itu lalu orang akan menilai. Kalau pakai bahasa pahuluan, kada beradat katanya. Pernah dengar begitu? Lalu bahasa kita dikaitkan dengan, kadang-kadang dikaitkan dengan keluarga kita, pendidikan orang tua kita, suku kita, betul nggak? Betul. Dasar orang ini. Nanti kalau pakai bahasa-bahasa kitanya sering mengatakan begitu. Bagaimana kita berkomunikasi akan mengikat loyalty atau loyal dari sekeliling kita. Kalau kita punya anak buah, punya tim, bagaimana tim akan mengikuti kita. Kalau kita komunikasinya kasar, orang malas dekat-dekat dengan kita. Apa saja sih lingkup yang disebut dengan bicara publik? 1. Pidato, ya, orasi. Nah sekarang nih sudah mendekati tahun-tahun pilkada, tahun-tahun pemilu, orang berorasi, ya, berkampanye. Itu termasuk bagian dari bicara publik. Lalu menjadi protokol, Master of Ceremony atau MC, itu juga bagian dari bicara publik. Menjadi moderator, itu juga bagian dari bicara publik. Ya, tadi orasi, pidato, presentasi. Anda nanti akan diminta presentasi, tapi waktunya cuma 3 menit. Mending kalau 3 menit, Bu, ternyata waktunya cuma 1 menit. Bagaimana menentukan, menyaring tema, menyampaikan yang paling penting di antara hal penting. Itu diperlukan kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan pengetahuan dan juga kemampuan pengendalian diri. Karena sifat manusia itu merasa semua penting dan suara kita ingin didengar. Tapi kita dibatasi waktu, ternyata harus menyampaikan dalam waktu sempit. Karena itu penting sekali memahami materi, termasuk mengatasi kendala-kendala bicara publik. Karena kalau kita sudah gugup duluan, sudah takut duluan, juri nanya apa, kita sudah blank. Benar? Apa yang kendala? Yang jadi kendala kalau kita disuruh bicara depan publik? Saya mau tanya. Kira-kira? Suara Anda adalah personal brand. Ya, sama seperti penyanyi. Jadi suara Anda adalah kebanggaan Anda, personal brand. Jadi jangan pernah merasa minder ketika kita R-nya tidak sampai. Jangan merasa minder ketika kita cempreng. Jangan merasa minder ketika kita hitam. Jangan merasa minder ketika kita pendek. Jangan merasa minder ketika kita terlalu tinggi. Jangan minder. Semua bisa diatasi dengan rasa percaya diri. Jangan pernah Anda mengurung diri. Jangan pernah Anda mengurung potensi hanya karena sebuah kekurangan. Padahal Anda punya 1000 potensi dan kelebihan. Anda ada di sini, artinya Anda adalah orang yang hebat. Kenapa harus direvitalisasi? Agar tidak punah, berarti ada kecenderungan untuk punah. Ada nggak ada kecenderungan? Bisa memberikan contoh kira-kira apa sih yang budaya yang kelihatannya sudah punah atau tidak ada lagi yang dia harus direvitalisasi itu seperti apa? Saat ini yang mungkin
akan punah adalah salah satu budaya dari segi permainan. Contohnya saja mungkin kalau di Kabupaten Banjar yaitu permainan balogo. Balogo itu seperti permainan yang dimainkan oleh anak-anak. Nah, dulu banyaknya anak-anak yang pulang sekolah langsung main balogo. Bahkan itu tuh sudah jadi kebiasaan setiap harinya. Tapi sekarang karena sudah adanya mungkin globalisasi mengikuti perkembangan zaman, banyak anak-anak yang sudah tidak lagi memainkan permainan balogo tersebut dan kembali ke permainan gadget. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Ansori. Izinkan saya membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh saudara Zulda Masati. Sebenarnya apabila kita melihat Kalimantan Selatan sekarang penuh dengan budaya, kekayaan budaya, dan budayanya pun sangat beragam, Ibu. Namun adanya agama di sini bukan berarti patokan budaya tersebut harus dihapuskan. Banyaknya budaya sekarang itu bisa disinkronkan dan bisa berjalan satu jalan dengan adanya agama. Banyak kita lihat sekarang beberapa kebudayaan dapat dicampurkan dengan agama. Contohnya Ba'ayun Maulid. Di Ba'ayun Maulid bukan hanya berbicara tentang kebudayaan, namun di sana disisipkan nilai-nilai keagamaan yang menjadikan menjadi ciri khas bahwasanya orang Kalimantan Selatan itu lekat dengan budaya dan agamanya. Terima kasih. Anak Galuh Banjar dulu kan untuk babiniannya, untuk galuhnya kan galuhnya terbuka ya. Sekarang karena tadi mengharmonisasikan dengan agama, ada permintaan juga, kemudian sudah diseminarkan boleh dengan jilbab, boleh menutup rambutnya, tetapi kembang goyangnya jadi di luar, memakai penutup kepala, jadi rambut tidak terlihat juga. Nah, itu pensinkronan. Lalu tadi ada kata ibu yang di Pagatan yang tidak lagi melarung, jadi urutan tataan prosesnya itu ada yang dikurangi, ada yang ditambahi ya, supaya tidak berseberangan dengan agama. Mungkin yang bisa disinkronkan, yang bisa diharmonisasikan bisa ya, tetapi yang tidak, ada yang ngotot budaya ya budaya, jangan dicampurkan dengan agama. Tetapi alangkah baiknya kalau memang itu bisa diselepaskan ya. Karena itu tidak lagi dianggap perubahan zaman mendorong perubahan selera makan anak muda. Jadi yang awalnya mungkin favorit banget dulu makan makanan segala macam, sekarang sudah bergeser ke bolu, brownies segala macam. Nah, ada sedikit kemisan ketika kita melihat pasar tradisional yang banyak sekali di Balangan, ternyata pengrajin olahan kue itu tidaklah lagi menjanjikan. Jadi mereka mulai mengalihkan yang awalnya rajin berdagang kue jenis yang tadi disebutkan, malah bergeser mengikuti perkembangan selera masyarakat, dan akhirnya itulah yang bikin masakan khas kuliner kita itu malah semakin hari semakin nggak ada, semakin tidak ada, semakin berkurang yang bisa masaknya. Ditambah anak-anak muda seperti perempuan kami ini Bu ya, karena merasa itu tidak lagi diminati, tidak banyak yang suka makan, akhirnya wah kayaknya nggak perlu belajar nih, kita langsung gini aja. Nah mungkin kalau kita ingin menjaga kuliner khas kita, maka mau tidak mau kita juga harus mengkonsumsinya. Gak mungkin kan saya bikin tapi gak ada yang makan gitu. Nah mungkin kalau hanya kita sepakat atau kita memiliki komitmen untuk melestarikan kuliner khas Banjar, kita juga harus komitmen untuk mencintainya dan menghargainya dengan cara tetap memakannya gitu. Itu sih salah satu PR kenapa makin kesini makin gak ada, ternyata makin ke Banjar makin gak ada kok orang yang jualan cangkaruk. Ternyata selera Banjar itu gak ada yang makan cangkaruk kayak saya. Ya apa supaya nyaman, tapi kemarin ibu ada keluarga Bakika suruh pais pisang, pais wangi dan sebagainya, dan rasanya enak sekali. Berarti kan bisa dimodifikasi supaya tetap tradisional dengan rasa internasional, mudah-mudahan.
Di hari kedua karantina, setiap peserta menampilkan bakat mereka masing-masing yang berkaitan dengan kearifan lokal Kalimantan Selatan, seperti tarian, lagu Banjar, dan bela diri. Anissa Naomi, berita selanjutnya datang dari Balai Bahasa bersama Ikatan Alumni Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar perhelatan puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Acara Duta Bahasa sendiri merupakan acara yang dapat melestarikan bahasa Indonesia agar tak terkikis oleh zaman. Finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 20 finalis yang berasal dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Besar rasa cinta Sewani melebihi apapun. Namun, saat Sambu Batung menjadi raja, ia lebih memilih Putri Perak menjadi pendamping. Mendengar hal tersebut, Sewani menjadi patah hati dan berkata, hingga tak tampak pula mana akar dan mana jenis kayu yang harus dibakar. Wanita Borneo yang dulunya dianggap sebagai kaum lemah, dipandang sebelah mata, hanya bisa melakukan pekerjaan rumah, tak berdaya, tak berguna. Namun kini, pemuda wanita Borneo memiliki prestasi. Prestasi tersebut ia tuang dalam sebuah buku.
Apakah tuanku paras yang indah? Ini orang bisa yang hari bujur-bujur, kau tak punya anak atau calon mertua yang kayak saya lo. Jadi bahari mana ada namanya kerajaan Daha, kerajaan Mangkuwarno benar. Di situ tuh ada namanya seorang raja, Maharaja Soekarama namanya. Sini tuh Maharaja mantap di orang tuh. Nah situ pada kena kerajaan itu diambil sama cucu ulun lah, namanya Pangeran Samudra. Nah mendengar itu sangkal ya anak sidin ya lo, namanya Pangeran Tumenggung. Apa jar abah nih? Senandung takbir dan doa pengantar cinta. Berpantun niaksa nang langkar bungas lagi pambarian ulun pun rela dimakan hampian namun dibari habu halaban niaksa menuruti apa ujaran Tuhannya. Assalamualaikum and hello everybody, my name is Tama, I'm from Banjarmasin City. And beauty, we all together see Madihin's performance. This is the one and only to make this moment interesting. Applause everybody. Sahih berdoa iman di dada, sembah sujud ampuni kasih satu dalam dunia. Be different, be powerful to make a change in your community. And here we have to understand that all delegates here, all the panelists, even the base, it's showing their identity and their culture. They're proud with their culture. That's the name of the diversity we have. So what we can do right now is to show and to feel, immersing yourself with who you are and embracing your identity. So be proud. Thank you. Tujuan yang paling utama adalah kami mencari generasi muda yang siap untuk melanjutkan estafet Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 ini. Kemudian tugas mereka adalah mengembangkan program prioritas Badan Bahasa. Yang pertama peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan, dan yang kedua adalah pelindungan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Ketika program prioritas utama tersebut akan dilakukan oleh Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara yang berbeda yang biasa kami lakukan. Jadi mereka akan melakukan pengutamaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia itu dengan cara yang sesuai dengan komunitas mereka sebagai generasi muda tentu saja. Karena yang dinilai itu ada banyak, kebetulan ibu pegangnya tentang budaya, jadi mungkin pengetahuan
budaya daerah Kalsel ya. Materinya adalah revitalisasi budaya lokal. Jadi diharapkan kebudayaan kita yang sudah mulai luntur misalnya itu bisa direvitalisasi, jadi digalakkan kembali, digiatkan kembali. Ada beberapa seni yang mungkin sudah terlupakan oleh anak-anak milenial dengan adanya ya globalisasi segala macam. Nah, untuk itu kita ingatkan kembali bahwa kita punya budaya daerah yang bisa menjadi identitas diri. Ya mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi bahwa mengutamakan bahasa Indonesia, terus melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing ya. Jadi di dalam penguasaan bahasa daerah itu adalah juga budaya ya. Dan tibalah malam puncak pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2023 di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin yang dihadiri Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, IKA Dubes Kalimantan Selatan, dan tamu undangan. Justin Gabriel Jangka, 20 tahun, Kota Banjarmasin. Anissa Raffi, 19 tahun, Kabupaten Tanggerang. Suldarma Santi, 23 tahun, Kabupaten Banjar. Aurida Dika Nugra, 20 tahun, Wanita Muhammad Zakaria Ansori, 20 tahun, Kota Banjarmasin. Vanessa Destiani Mulia Putri, 19 tahun, Kota Banjarbaru. Kegiatan final pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2023 ini diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari. Dimulai dari tanggal 26 hingga 28 Mei. Pada malam kegiatan ini telah berlangsung selama beberapa waktu sebelumnya, dan malam ini adalah malam puncak. Dan dari 20 finalis yang telah diseleksi oleh panitia akan dipilih 5 orang finalis yang terbaik. Demikian yang dapat saya laporkan. Dalam sambutannya, Kepala Balai Bahasa menyampaikan, penguatan budaya literasi adalah kunci memajukan negeri ini dengan Duta Bahasalah sebagai penggerak literasi. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tahun, dan
mereka akan berkiprah bukan hanya di Provinsi Kalimantan Selatan, melainkan juga sampai ke tingkat nasional. Duta Bahasa ini merupakan mitra badan bahasa, mitra yang sangat efektif dan strategis di dalam melaksanakan kegiatan pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan pada sidang-sidang umum secara internasional. Nah, dengan sendirinya, Bapak Ibu adik-adik sekalian, muruah atau martabat bahasa Indonesia martabat negara kita akan semakin terangkat melalui bahasa dan sastra Indonesia. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Bunda Nunung. Saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, pertama mau saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan yang bertujuan melahirkan generasi muda yang berperan aktif menggerakkan kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023 pada malam hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Boleh satu kali lagi. Mana teriakannya dari penonton atau supporter teman-teman semuanya? Oke, silakan. Dari 20 peserta yang lolos di Grand Final, setelah proses penilaian Dewan Juri, maka terpilihlah 10 peserta dengan 5 putra dan 5 putri. 3C. Baik, untuk Gastin Gabriel Jangkang mendapatkan pertanyaan nomor 3C. Pertanyaannya adalah, apa yang paling urgen untuk direvitalisasi dan mengapa? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagi saya, hal yang terpenting untuk direvitalisasi adalah bahasa daerah Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan 10 bahasa Kalimantan Selatan saat ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda Indonesia. Sebut saja contohnya bahasa Dayak Berangas, ataupun bahasa lainnya yang tentu sangat penting untuk bisa menjadi identitas kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan. Jelaskan
cara mengenal diri menggunakan teknik analisis SWOT atau SWOT. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengenal diri dengan analisis SWOT, kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita, menjadi kelemahan kita, menjadi ancaman kita, dan menjadi peluang untuk kita maju. Terima kasih. Pertanyaan adalah terkait Duta Bahasa sebagai mitra pembinaan kebahasaan dan kesastraan. Slogan Kongres Bahasa Indonesia 12, Adi Basa Adi Wangsa, jelaskan makna yang tersirat pada slogan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kata Adi Wangsa dan Adi Bangsa yang mengartikan bahwasanya penduduk Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang sangat bagus dan baik untuk kita pahami. Dan kata Adi Bangsa, bahwasanya bahasa Indonesia bisa berbangsa di seluruh negara. Bahkan bahasa Indonesia pada saat ini akan disahkan menjadi bahasa nasional kedua. Terima kasih. Pertanyaan 1C terkait revitalisasi budaya lokal. Apa yang sudah Anda lakukan untuk melestarikan budaya Banjar? Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang saya lakukan dalam revitalisasi budaya lokal yang saya lakukan ialah mengajarkan dan menanamkan permainan kepada keluarga saya, termasuk kepada keponakan saya sendiri. Ya, terima kasih. Saya mendapat pertanyaan nomor 4B. Pertanyaan terkait kepribadian positif mental jiwa. Jelaskan cara mengenal diri menggunakan teknik analisis SWOT atau SWOT. Baik, saya ingin menjawab. Cara kita mengenali diri pribadi dengan teknik analisis SWOT adalah kita mengetahui apa saja kekuatan yang kita miliki, apa saja kelemahan yang kita miliki, apa saja peluang yang dapat kita ambil, dan apa pula ancaman yang akan kita hadapi di luar. Dengan kita memahami setiap 4 hal tersebut, kita akan dapat menyimpulkan bahwa kita cocokkan di bidang ini atau bidang ini. Pertanyaan terkait bicara publik. Mengapa kemampuan berkomunikasi disebut menjadi kunci untuk meraih kesuksesan? Baik, saya ingin menjawab. Jadi komunikasi merupakan hal yang pertama dan terutama bagi kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan 3V yang merupakan 3 elemen penting dalam bicara publik? Terima kasih atas pertanyaannya. 3V adalah berbicara, kemudian tutur kata. Kita dapat berbicara dan visual kita atau tata busana kita dilihat nanti untuk bagaimana cara kita berbicara di hadapan publik. Terima kasih. Menurut Anda, apa cara yang paling tepat untuk merevitalisasi budaya lokal dan bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya, cara untuk merevitalisasi budaya lokal dapat melalui edukasi dan juga publikasi. Hal ini juga berkaitan dengan 3 kebahasaan yang saya angkat, yaitu majalah elektronik, melati, media literasi, dan interaksi, yaitu pada berita saya akan mengangkat tentang suatu artikel dan juga suatu cerita dengan topik pembahasan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan program tersebut saya juga telah melakukan revitalisasi bahasa daerah. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu ada revitalisasi budaya lokal? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, begitu banyak anak muda sekarang tidak peduli lagi akan budaya yang kita miliki. Hal ini menjadi permasalahan sekarang yang kita harus lalui. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan revitalisasi. Revitalisasi dilakukan sangat penting, dikarenakan untuk menyadarkan, melestarikan kembali akan pentingnya kebudayaan. Karena saya percaya, jika anak muda bangsa sekarang ini tidak memiliki kebudayaan, tidak memiliki jati diri, maka
itu bukanlah namanya bangsa. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang dapat merevitalisasi budayanya sendiri. Pertanyaan 1B. Jelaskan makna konsep Trigatra Bangun Bahasa. Baik, terima kasih. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita orang Indonesia tentunya mengutamakan identitas kita sebagai orang Indonesia memakai bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah adalah warisan para leluhur kita. Dan kuasai bahasa asing agar kita tidak dibodohi oleh luar asing di sana. Dan kembali pada kita untuk melestarikan bahasa Indonesia. Sembari menunggu juri bersidang yang akan menentukan 6 peserta atau 3 pasang putra-putri, maka Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Selatan memberikan hadiah lawang atau yang biasa dikenal door prize kepada tamu undangan yang bisa menjawab padanan kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia handphone itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, gawai. Jawabannya benar, gawai. Terima kasih. Selamat untuk 3 pasang finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Setelah diumumkan, 6 finalis siap untuk diberikan pertanyaan langsung oleh Dewan Juri, yakni Cahaya Kencana, Diana Rosianti, Medisa Tanau, Mangara Siagian, dan Armiati Rashid. Bagaimana Anda bersikap menentukan loyalitas kepada Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Selatan? Dan tibalah pengumuman Duta Bahasa Kalimantan Selatan yang akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional Agustus mendatang. Kita mulai dari pemenang favorit. Pemenang favorit dipilih dari jumlah suka terbanyak pada unggahan di akun Instagram Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Dan pemenang favorit Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023 adalah selamat untuk Ahmad Safi'i dan Vanessa Destiana Mulia Putri sebagai pemenang favorit Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Selamat untuk Ahmad Rian Riantama dan Maulida Andika Nugraha. Pemenang 4 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Selamat Jul Dharma Sakti dan Cikalian Sonya. Pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Selamat kepada Muhammad Ismail Zain dan Emi Nur Eka Amalia. Siapakah yang akan menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023 dan akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat nasional tahun ini? Pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023 dengan nilai putra 682 dan putri 605. Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023 adalah selamat untuk Randani dan Anissa.
Selamat kepada Ramdhani dan Anissa Rahmi menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Semoga bisa mengharumkan nama Kalsel di tingkat nasional dan menjadi generasi muda yang memberikan contoh untuk bangga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen yang sudah mendukung kami. Begitu banyak rintangan dan juga persiapan yang dihadapi seperti itu pelaksanaan UKDBI, belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan juga pastinya persiapan-persiapan lainnya seperti kesehatan mental dan sebagainya. Menurut saya ini merupakan salah satu kesempatan emas untuk memajukan Kalimantan Selatan sendiri khususnya di bidang kebahasaan. Dan untuk program yang diangkat pastinya tidak jauh mengenai program Pemubahasa sendiri, yaitu pemimpin muda untuk bahasa bangsa. Dan inilah akan sangat terbuka bagi kolaborasi-kolaborasi yang ada di hadapan kita nanti, seperti itu. Baik, tentunya ini adalah salah satu rangkaian yang sangat panjang dari perjalanan kami. Tahapan-tahapan yang sudah kami lalui, dari tahapan wawancara, seleksi, UKBI, sampai karantina pada hari ini yang telah banyak kami lalui bersama di tengah kesibukan kami juga. Alhamdulillah ini adalah salah satu amanah untuk kami berdua agar bisa membersamai dari Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Dan program yang saya ambil dan yang saya angkat adalah yaitu Sarituta, yaitu 1 hari 1 cerita, untuk mengoptimalisasikan gerakan literasi keluarga di Kalimantan Selatan untuk Indonesia Emas tahun 2045. Acara pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan pada malam hari ini sangat meriah karena didukung oleh berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah. Tadi ada hadir di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, serta relasi Duta Bahasa, ada 38 sponsor, serta para duta dari Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami berhasil menemukan Duta Bahasa yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Nah, pemirsa, demikian tadi pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Kita tadi sudah melihat siapa yang menjadi pemenang dalam pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dan akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional tentunya pada bulan Agustus mendatang. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Hanya saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.